Terkadang pertemuan yang paling gak disangka justru datang dari orang yang pernah dekat dengan kita. Itulah yang dialami oleh tokoh utama anime ini. Dia pindah ke sekolah baru dan tanpa sengaja bertemu lagi dengan teman masa kecilnya. Tapi ada satu fakta yang benar-benar di luar dugaan. Karena teman yang selama ini dia kira cowok ternyata adalah seorang gadis. Loh kok bisa? 僕たち離れていても友達だ。隼人、春樹、俺たちずっと友達だから。 Menceritakan kisah persahabatan sejak kecil antara Haruki Nikaido dan Hayato Kirishima. Suatu hari Haruki memberitahu kepada Hayato bahwasannya dia akan pindah tempat tinggal ke kota. Mereka pun mengikat janji untuk tetap bersama meskipun berpisah jauh. Singkat cerita, Hayato pun berpindah tempat tinggal dari pedesaan setelah memasuki SMA. Dimulai dengan membuat sarapan untuknya dan juga adeknya. Adeknya tampak panik karena takut terlambat. Padahal jarak rumahnya tak jauh dari sekolahnya gitu kan. そっか、そうだった。 Saat Hayato menyantap sarapannya, ia memandang keseluruhan kota yang memang Tokyo banget. Dia penasaran apakah Haruki tinggal di sekitaran sini. どうしてるかな? Hari pertama memasuki SMA, Hayato memperkenalkan dirinya di depan teman sekelasnya. Dia juga mengatakan kalau dirinya tinggal di daerah pelosok. Bahkan kalau mau ke sana pun bisa ngelihat hewan liar lalu lalang. Seisi kelas pun terhibur dengan cerita Hayato. Lalu wali kelasnya menyuruh Hayato duduk di sebelah murid yang bernama Nikaido. Marganya memang kelihatan mirip seperti Haruki kalau bagi Hayato. Dan Hayato pun berkenalan dengan seorang murid cantik bernama Nikaido itu. Nah, Hayato merasa familiar dengan senyumannya Nikaido, mirip seperti Haruki ketika masih kecil. Setelah selesai jam pelajaran, banyak teman sekelasnya yang menanyakan tentang kampung halamannya Hayato. Ada juga yang menanyakan alasan kenapa Hayato pindah ke kota. Hayato menjelaskan kalau dirinya pindah karena ayahnya yang harus berpindah tugas ke kota. Terus juga di kampungnya Hayato lebih sering nemuin hewan seperti ayam dan kambing daripada nemu orang yang lewat. Salah satu teman sekelasnya bertanya kepada Hayato, apakah Hayato sudah punya pacar atau belum? Ya, Hayato ngaku sih kalau dirinya belum punya pacar ya, karena nyari orang yang seumuran aja susah di kampungnya. Tetapi dia punya satu sahabat kental dan raket banget dari kecil. Sahabat Hayato ini sangat aktif sampai dijulukin monyet ngamuk. Dan Nikaido yang mendengarnya pun langsung mematahkan pensil miliknya. Lalu Nikaido bilang ke Hayato, "Wih, jahat banget ya ngomongin teman dekat kayak gitu." Nah, Hayato cuma menjelaskan kalau hubungan sama sahabatnya itu ya emang udah deket banget gitu kan. Jadi kayak bercanda biasa aja. Kemudian Nikaido kembali duduk. へえ、そうなんですか。 Ketika sedang di jam pelajaran, Hayato berpikir kalau omongan dia barusan udah bikin Nikaido jadi kesel. Maka dari itu dia ingin menanyakan hal tersebut di jam istirahat nanti. Nah, setelah jam istirahat tiba, Hayato ingin menanyakan sesuatu kepada Nikaido. Tapi udah dipanggil duluan sama temannya. Lalu ada teman sekelas yang menghampiri Hayato, yaitu Mori. Mori menjelaskan kalau Nikaido ini cewek idaman semua siswa di SMA tersebut. Kalau mau ngejar Nikaido juga sudah pasti bakal jadi banyak inceran cowok-cowok di sekolah. Namun Hayato tidak memiliki niat seperti itu karena Nikaido versi dia adalah yang versi cowok. Tapi setelah mendengar berbagai cerita, Hayato pun jadi bingung. Pasalnya aura Nikaido tadi berubah jadi nggak enak setelah mendengar cerita masa kecilnya Hayato, apalagi dibilang monyet ngamuk. Lalu Hayato hanya membeli satu roti saja untuk makan siang dan dia berpikir bahwa besok bawa bekal makan siang aja gitu kan biar lebih gampang. Saat dia menemukan tempat istirahat yang sepi dari jangkauan orang, dia melihat ada seorang cewek yang sedang memperhatikan tumbuhan. Hayato pun mencoba untuk mendekati cewek tersebut. Ternyata cewek ini sedang mengeluhkan tumbuhannya yang tidak kunjung berkembang. Dengan berbekal ilmu berkebun desa yang dimiliki oleh Hayato, Hayato langsung memberikan saran kepada cewek tersebut. Karena Hayato sendiri berasal dari kampung yang mana dia seringkali berkebun. Dan tak lama kemudian muncullah Nikaido di belakang Hayato. Dia meminta si cewek yang bernama Mitake ini untuk ke ruangan klub. Lalu di sana hanya menyisakan Nikaido dan Hayato saja. Nikaido ini langsung nyeletuk, "Oh, boleh juga ya nyalimu di hari pertama udah deketin cewek." Kemudian dibalas oleh Hayato, "Aku nggak godain dia kok. Dia cuma ngingetin aku sama sesuatu." Pas Nikaido bertanya tentang sesuatu yang dimaksud Hayato, Hayato langsung menjawab dombanya Paman Gen. Di sini Nikaido langsung memancing Hayato untuk menceritakan tentang domba tersebut. Dan benar saja Hayato terpancing dengan cerita itu. Disitulah Hayato sadar kalau Nikaido yang berada di kelasnya dan menjadi
idaman semua cowok adalah Haruki Nikaido. Hayato masih nggak nyangka kalau dia beneran Haruki gitu kan. Karena yang dia tahu Haruki itu memang punya sifat bocah bader banget lah. Dan yang tidak disangka pas masuk SMA tiba-tiba menjelma jadi cewek cantik. Nah lo. 二階堂さんは春樹なのか。もつれたぞ隼人。わかったから叩くな。子供か。 Sepulang sekolah, Hayato diajak oleh teman-temannya untuk pergi karaoke. Namun Haruki melarangnya karena beralasan mau nemenin Hayato buat keliling sekolah. Padahal Haruki cuma pengen pulang bareng Hayato aja gitu kan, sambil mengenang masa kecilnya mereka. Keduanya tampak bahagia setelah lamanya tak berjumpa, berlarian sambil bergandeng tangan sepulang sekolah. 一体どこへ連れて行ききら。いいから。 Haruki kemudian mengajak Hayato untuk main ke rumahnya karena baru kali ini dia mampir ke rumahnya Haruki setelah sekian lamanya gitu kan. Dan karena di rumah Haruki nggak ada siapa-siapa, Haruki langsung ngajak Hayato ke kamarnya. Beneran dianggap kayak rumah sendiri jir. Hayato pun langsung duduk tepat di sebelah Haruki dan Haruki juga duduk di atasnya. Enggak guys ya. Mereka itu tetap duduk sebelahan guys. Dan Haruki pun langsung menanyakan maksud Hayato tadi di sekolah. Jadi tadi bilang apa soal monyet atau makhluk aneh gitu? Oh iya, monyet ngamuk ya tadi kamu bilang. Hayato merasa bersalah dan meminta maaf kepada Haruki. Haruki hanya tertawa sambil mengingat masa lalunya. Kemudian Haruki bertanya dengan nada bercanda. Jadi kangen masa lalu deh. Emangnya kamu udah utang budi berapa janji ke aku? Hayato pun menanyakan hal yang serupa. Hayato kemudian menyebutkan kalau Haruki itu curang. Curang dalam arti dia bisa berubah seperti yang sekarang guys. Haruki bilang, ya banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi. Makanya aku lagi kamuflase nih. Hayato keceplosan mau ngomong bercandaan tentang bunglon. Ya karena bunglon kan berkamuflase ya. Bercandaan seperti ini yang bikin keduanya dapat melepas rasa rindu. Tak lupa juga mereka bermain game PS sampai lupa waktu. あっという間だったね。またな。またね。 Setelah selesai bermain, Hayato pamit pulang dan segera menemui adiknya yang menunggu di tengah-tengah kota. Adiknya dikabarin sama ayahnya kalau ayahnya mau jenguk ibunya di rumah sakit. Adiknya Hayato sangat kerepotan karena kakaknya ini tidak punya HP. 兄もいい加減スマホ買えば。私連絡係になってるじゃん。 Lalu mereka berdua pulang ke rumah untuk menyiapkan makan malam. Di saat mereka sedang menyantap makan malam, adiknya Hayato menceritakan berbagai fakta unik yang tidak ditemui sama sekali. Dan itu membuat sedikit suasana menjadi cair di rumah guys, karena cuma ada mereka berdua gitu kan. Hayato kemudian menceritakan tentang kejadian hari ini. Dia bercerita kalau dia baru saja menemui teman masa kecilnya, yaitu Haruki. Sang adik amat sangat terkejut dan penasaran gimana wujud Haruki yang sekarang dan ingin bertemu dengannya suatu hari nanti. 猿からゴリラへと進化しているのかもしれん。それ。むしろ昔より力も強くなって強引になったし。へえ、そっか。私も会いたいな。 Esok harinya, Hayato kembali ke taman belakang sekolah untuk melihat kebun milik ekskul perkebunan. Tampaknya sudah kelihatan progres dari tiap tumbuhannya, dan juga Hayato membantu Mitake yang ada di sana. Mitake mengira kalau selama ini tumbuhan cukup disiram dan diberi pupuk aja, tetapi Hayato mempraktekkan cara reproduksi dari tumbuhan. Udah dipraktekin gitu ya kan, langsung kebayang hal-hal yang nganu guys. Emang ini cewek satu ya. Dan pas banget momennya Haruki ngeliat Mitake yang mukanya merah abis ngomongin benang sari sama putih. Hayato pun heran tiba-tiba udah ada Haruki gitu kan di situ. Haruki cuma bilang, enggak sih aku dari tadi di sini kok. Loh, yo kalau kamu dari tadi di situ ya mbok dibantuin loh, kata Hayato. Haruki kemudian pergi begitu aja tanpa ada rasa bersalah. Weladalah. Tapi ngomongin soal reputasi, Haruki ini memang punya reputasi yang bagus ketika di sekolah. Lihat aja beberapa teman sekelasnya pada minta bantuan Haruki gitu kan buat ngerjain tugas. Hayato berpikir, apa ini ya yang dimaksud kamuflase? Hayato pun menunggu kejelasan dari Haruki suatu saat nanti. Setelah jam pelajaran selesai, Hayato diminta untuk ikut bersama Haruki ke suatu tempat. Teman sekelasnya mengira kalau selera Haruki itu cowok modelan Hayato. Mereka udah natap sinis gitu kan. Tapi Hayato beralasan untuk mengurus soal berkebun. Ya sebenarnya sih Hayato udah tahu gitu kan kalau Haruki itu ngajak kong kali kong biar bisa menghabiskan waktu bersama gitu kan nanti. Tentunya di rumah Haruki bermain game PS seperti biasa. Plotnya seperti tidak asing ya, seperti di musim
yang kemarin. Enggak guys ya, ini tapi premisnya beda karena ini mereka teman masa kecil. Beda sama Umi dan Maki. Untungnya reaksi dari Hayato nggak yang berlebihan, jadi nggak gampang dicurigai sama teman-temannya. Emang kalau udah konco kental mah enak ya buat diajak kong kali kong. 今大丈夫ですか？わかったよ。 Haruki kemudian mengajak Hayato ke gudang yang diketahui sudah menjadi markas rahasianya Haruki. Hayato langsung bertanya, jadi ada maksud apa kamu ngajak ke sini? Janji ya, nggak ketawa ya. Kalau ketawa nambah utang atu loh, utang janji. Hayato pun mengiyakan omongan Haruki dan lanjut mendengarkan penjelasan darinya. Hayato, jadi gini, aku tuh sebenarnya selalu mimpi pengen makan bareng sama seseorang. Tapi kalau aku makan bareng sama seseorang tuh kadang ada yang cemburu gitu kan. Makanya aku selalu makan sendiri di sini. Dari ceritanya Haruki ini memang Haruki tuh nggak mau memperburuk suasana gitu kan. Jadi dia lebih milih sendiri guys. Maka dari itu Hayato langsung mewujudkan mimpi Haruki selama ini, yaitu makan bareng di sana. Kowe iki nggawa bekal piye yo? Perasaanku tadi ndak bawa apa-apa deh nih orang. Anime logic moment guys. Haruki pun menganggap kalau dirinya berhutang budi kepada Hayato. Tetapi Hayato nggak mau dihitung sebagai hutang gitu kan. Namun sebagai gantinya Hayato membuat perjanjian dengan Haruki untuk makan bersama di markas rahasianya ketika tidak ada halangan. Mereka pun membuat janji selayaknya waktu mereka masih kecil. 約束な。約束。そっか、約束。Di penghujung musim panas ini, hari-hari di mana Hayato menunggu Haruki sudah usai. Terdapat beberapa perbedaan yang dialaminya hingga saat ini. Bahkan itu dirasakan ketika bergandengan tangan bersama Haruki. Namun semua perbedaan ini pada akhirnya tidak akan jadi masalah. Yang awalnya hubungan Hayato dengan Haruki yang dikira sudah selesai, kini bersemi lagi di musim panas. 僕にとってはお帰りなんだよ。またな。またね。それから、お帰り。 Mulai dari sinilah kisah cinta mereka akan dimulai dengan berawal dari hubungan rahasia teman masa kecil yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Kencan atau pacaran Backstreet nih nonton anime ini jadi keinget sebuah lagu. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan terus surat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya.